Apa masih sakit? Tidak, sudah lebih baik sekarang. Aku sedang bicara sendiri. Aku tanya pada tanganku apa tanganku sakit. Dan aku juga merasa bingung harus pergi kemana sekarang. Coba lihat cahaya itu. Pasti ada jalan di sana. Ini kan di hutan, mana mungkin di sini ada cahaya. Enak saja kau bicara. Mana mungkin kita ke sana? Lagi pula aku juga tidak mau menggendongmu sepanjang hari seperti ini. Kau tidak usah marah. Aku kan hanya mencoba untuk menolongmu. Kau bilang menolongku? Kalau kau ingin menolongku, seharusnya kau yang menggendongku. Bukan aku yang menggendongmu, itu menolong namanya. Dan kalau bukan karena nenek, mana mungkin aku mau melakukan semua ini. Tuan, kau ingin berkendara? Tidak. Aku ingin bebas. Bebas? Iya, aku ingin bebas darinya. Ya ampun Tuan, kau kemana saja? Aku sedang menunggumu. Kau adalah malaikat. Dan selain itu, kau seperti oasis di padang pasir buatku Tuan. Dan sekarang kau di sini, semuanya pasti akan baik-baik saja Tuan. Terima kasih banyak. Kau adalah penolongku. Dan kau juga boleh membawanya kemanapun kau mau. Dan sekarang dia adalah tanggung jawabmu Tuan. Tapi kalau ada masalah di jalan, jangan salahkan aku ya. Tapi Tuan... Hei, kau bisa menjadi malaikat karena dia seorang penyihir. Dia memang kelihatan sangat lugu, tapi sebenarnya dia ini sangat menakutkan Tuan. Dia akan menyakitimu dengan kata-katanya. Apa? Percayalah, dia bisa menghisap darahmu tanpa meninggalkan jejak. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan mengganggumu Tuan. Selama dia bersama aku baik-baik saja kan? Dan sekarang dia bersamamu, kau pasti akan baik-baik saja. Apalagi kau adalah orang baik, jadi tidak akan terjadi apa-apa padamu. Selamat tinggal Tuan. Tuan, tunggu dulu. Kenapa aku harus sepakat dengan masalahmu? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bisa. Jangan pergi. Aku harus lari dari Tuan, sini. jangan pergi. Tidak, Tuan. Dia milikmu. Dia pergi. Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Bagaimana kau ini? Kau menakutinya. Aku bahkan tidak bicara apa-apa padanya. Kau tidak bicara tapi kau menakutinya. Aku sedang membujuknya, tapi kau malah menunjukkan kekuatanmu. Sekarang dia kabur. Apa? Aku harus menggendong lagi sekarang. Tunggu dulu. Hei. Diam. Tenang. Hei Janki, apa Iya. makanannya sudah siap? Iya. Sana, panggil Sarla ke sini. Iya, Dia pasti baik. ada di kamarnya. Purvi, sini, kita makan. Iya, Nek. Wah, alo matar. Ini kesukaannya Bulbul. Oh ya, Bulbul di mana? Dia baru saja pergi dan dia bilang kalau dia mau bertemu dengan Pragya. Iya, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Nenek baik-baik saja, kesehatan ibu juga baik. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu pada Ibu. Katakan, ada apa sayang? Aku dan Abi akan pergi ke Pune. Itu bagus, nah. Kau hanya berduaan dengan dia, kan? Iya, Bu. Kami memang menginginkan ini. Kenapa bisa jatuh? Apa ada yang kau pikirkan, Sarla? Iya, Bu. Tidak sengaja aku jatuhkan. Purvi, telepon Bulbul dan tanyakan padanya kapan dia akan pulang. Tanyakan juga apakah dia sudah bertemu dengan Pragya. Bagaimana aku bisa menghubunginya? Handphonenya saja ketinggalan. Ya ampun, anak itu. Sana, ambil teleponnya ke sini. Bibi mau lihat. Apa yang mau kau lihat? Apa ada sesuatu yang kau pikirkan, Sarla? Sebetulnya apa yang meragukanmu? Aku yakin sekali, Bu. Dia sudah membuat kesalahan lagi. Karena itu aku mau lihat teleponnya. Oh, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan masalahmu ini. Ibu, aku yakin dia berbohong. Karena pagi ini, aku baru saja bicara dengan Pragya di telepon. Pragya dan Abi sedang pergi ke Pune. Kenapa dia harus bohong kalau dia pergi dan bertemu Pragya? Aku bicara jujur, Bu. Dia pergi dengan orang lain saat ini. Pura. Dia menelpon Pura. Ternyata dugaanku benar. Dia pergi untuk bertemu dengan Pura. Aku heran apa yang dia inginkan. Di saat Pragya mulai dekat dengan Abi dan menghilangkan perbedaannya dengan Abi.
Tapi kenapa, Bulbul? Kenapa lagi-lagi kau mencoba untuk menghancurkan hubungan mereka? Ibu tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus pergi ke rumah Purap sekarang. Itu harus. Ibu harus menangkap basah kalian. Bulbul, kau belum tahu kalau ibumu marah ya. Tapi hari ini, ibu senang. Meskipun Pragya tidak ada di sini membantu ibu. Kau harus istirahat sebentar. Istirahat di mana? Di pangkuanmu begitu? Seharusnya kau merasa bahagia, ya kan? Kau tinggal di rumah besar, pergi kemana-mana dengan mobil. Kau bahkan tidak perlu berjalan kaki kalau kau sedang sakit. Tapi lihat aku. Aku bahkan sama sekali tidak sempat mengecas HP-ku. Aku tidak bermaksud seperti itu padamu. Aku melihat sesuatu. Itu penginapan. Pastinya itu penginapan para pemburu. Itu seperti rumah tua. Seharusnya kau malah senang. Kau akan berkumpul dengan keluargamu. Ayo kita ke sana. Aku Mereka mohon. pasti akan senang. Jangan, aku mohon, jangan. Jangan, aku mohon. Aku takut. Aku Seharusnya tidak kau mau. senang. Kau akan bertemu dengan keluargamu. Ayo kita ke sana. Jangan pergi ke sana. Kalau kau mau, kau saja. Aku yakin mereka akan menyambutmu dengan baik. Mereka tidak mungkin menyambutku. Mereka pasti sedang tidur. Tidur? Mereka kan keluarga hantu. Mana mungkin mereka tidur? Mereka bangun sepanjang malam. Kita kejutkan mereka. Ayo. Jangan. Ada orang? Ada orang? Ada orang di sana. Diam kau. Ada orang. Biar aku saja yang bicara. Kau tidak usah kasihan pada aku. Aku juga bisa melakukannya. Diam di situ dan jangan kemana-mana. Tenanglah, aku rasa di sini tidak ada apa-apa. Jalan ke sana. Berhenti. Kau sedang sakit kan? Kau pasti pura-pura. Kenapa kau bisa jalan? Tidak, aku tidak pura-pura. Ini memang sakit, tapi sekarang tidak Kakimu lagi. sedang sakit dan kau tidak sadar. Dan kau menyuruhku menggendongmu. Tidak. Ini tidak sakit lagi dan Kau aku tega tidak sekali sadar. padaku. Kau sudah bermaksud untuk menyiksaku. Akan kubalas kau sekarang. Ayo. Tidak, jangan. 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 Bukankah kalau aku menyakitimu, maka aku bisa menggendongmu kemana-mana. Kenapa aku tidak mau? Akan kubalas setelah aku mengecas ponselku. Ayo masuk. Tidak, aku tidak mau masuk. Aku takut. Apa ini lelucon? Aku yakin setiap hantu pasti akan menganggap kalau ini lucu. Tapi ini sangat menakutkan buatku. Ayo, Tidak, aku tidak mau masuk. pengecut. Jangan panggil aku seperti itu. Pengecut. Ada apa dengan tanganmu? Ini terluka saat kau menarikku keluar dari pura. Cobalah untuk mengerti Pura. Kau menyakitiku. Tolong lepaskan aku. Kita tidak bisa melakukan ini. Aku melakukan hal yang benar. Apa kau sudah bicara dengannya? Apa dia mau melakukannya? Aku sudah menelponnya beberapa kali, tapi dia tidak menjawab teleponku. Aku akan mencobanya lagi. Di mana kau? Aku menelponmu tapi kau tidak menjawabnya. Baiklah, aku akan menemuimu.
Ada apa? Purap, lebih baik kau kembali. Aku akan menemuinya sendiri. Aku akan ikut denganmu. Apa ada masalah? Purap, kau tidak mengerti maksudku ya? Sebenarnya ini tentang gedung pernikahan kami. Kalau memang benar petugasnya ingin membantu kami, maka sebentar lagi dia pasti akan datang ke rumah bertemu dengan ibu. Dan kalau ibu tahu dia itu adalah temanmu, ibu pasti tidak akan menerima bantuannya. Aku sedang dapat masalah dan aku tidak tahu jalan keluarnya. Tolong mengerti, Purap. Takdir tidak menginginkan kita untuk bersama, Purap. Walaupun kau terpisah dari temanmu, aku terpisah dari ibuku. Bulbul. Tolong, Purap. Aku mohon, tolong mengerti. Aku mohon, tolong, Purap. Baiklah. Dia pikir aku tidak berani masuk sendiri. Dia akan menerima kenyataan. Dia akan ketakutan sendirian. Kenapa kau kembali? Aku khawatir padamu. Aku harus bilang apa pada nenek kalau terjadi sesuatu padamu. Aku bilang aku tidak mau ke sana. Kenapa tidak mau? Ini rumahmu. Kalau kau tidak masuk, keluargamu pasti akan kecewa padamu. Ayo. Kenapa? Sebenarnya kau takut kan? Kau akan dapat masalah jika mereka semua adalah temanku. Iya kan? Kau setuju kalau kau hantu kan? Iya, aku memang hantu. Aku seorang penyihir. Kenapa? Kalau begitu, kau akan kubawa kepada keluargamu sekarang. Ayo. Jangan bawa aku ke dalam. Kau tidak melakukan hal yang benar. Aku tidak mau ke dalam. Aku takut. Tapi kau harus masuk. Kau harus bertemu dengan mereka. Mereka sudah menunggumu. Ayo. Tidak, aku benar-benar takut. Kumohon, aku tidak mau. Ayolah. Aku tidak mau ke dalam. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku takut, Ayo masuk ke tolong. dalam. Aku mohon. Tenanglah. Hantunya tidak akan keluar. Dan ini tidak menakutkan seperti kelihatannya. Tapi tidak ada lampunya kan? Bagaimana bisa mencas ponsel kita? Kau jangan bodoh. Apa? Ya, tema pesta itu seharusnya seperti ini. Dan pastinya di dalam pestanya pasti dengan tema horor. Sementara musik ini dibuat untuk menakuti orang. Menurutku, ini benar-benar tema pesta. Dan aku tidak salah lagi. Ini pasti pesta dengan bintang rock. Ayo kita berikan kejutan. Ayo. Ayolah. Berhenti. Kau ini. Tuhan, mobil kami hancur dan kami kemari untuk mencas ponsel kami. Saat kami melihat rumah ini, kami pikir kami akan mendapatkan bantuan untuk mencas ponsel kami. Jadi tolonglah, Tuhan, tolonglah. Aku Abi, aku bintang rock, dan dia adalah tidak penting Tuhan. Kalau mau aku bisa memberimu autografku Tuhan. Apa kau punya kamera? Kamera? Kita bisa foto bersama, bisa selfie berdua. Hah? Aku sudah menunggumu sejak lama di sini. Dia terlihat seperti saudaramu. Tuan, di mana dia? Aku tidak mau tinggal di sini. Aduh, aku takut. Lewat sini. Ikut denganku. Wanita duluan. Apa? Boleh saya bertemu dengan bosmu? Tunggu sebentar. Tuan, ada yang ingin bertemu denganmu. Halo, nama saya Bulbul. Saya temannya Purap. Dia telepon beberapa waktu yang lalu. Kami mendapat pemberitahuan dari badan hukum bahwa kami harus mengosongkan gedung dalam 2 hari. Saya merasa kalau laporan itu salah, gedung itu segalanya bagi kami. Kami tergantung pada gedung itu, karena itu pemasukan kami. Saya datang ke sini dengan penuh harapan. Saya berharap Anda bisa membantu saya.
jika seandainya Anda menerima proposal kecil yang aku berikan padamu. Proposal apa ya? Aku punya proposal pernikahan untuk adikmu. Ini petugasnya. Mari, silakan masuk. Kau akan menyesalinya. Aku pastikan itu. Biar aku ceritakan sebuah puisi. Aku mohon perhatian ya, Nona. Berkatilah aku dengan kehadirannya di dalam rumahku ini. Aku tidak percaya keberuntunganku. Dan ini tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tidak. Jadi kau? Tidakkah ini aneh, Bulbul? Kalian berdua dan aku ada di sini. Tapi waktu akan berubah. Kau ingat? Waktu itu aku sudah mencoba untuk mendekatimu. Dan hari ini, kaulah yang mendekatiku. Bicara sejujurnya, aku sangat merindukanmu. Aku selalu memikirkanmu. Aku ingin bertemu denganmu. Tapi sayang, tidak kau hiraukan. Kau harus mendengarkan perkataanku. Jika kau benar-benar menginginkan sesuatu, dan kau akan mendapatkannya cepat atau lambat. Kau sekarang ada bersamaku. Kau lihat? Bagaimana kau jadi teman Purap? Aku juga kaget saat aku tahu kau adalah temannya Purap. Tapi aku bahagia sekali saat aku mengetahui kalau kau adalah temannya Purap. Setelah itu, kau akan datang menemuiku karena dia. Apa kau ingat? Kau bergandengan tangan dengan teman lamamu Sures. Dan kau ingin menjebakku. Sekarang kau dijebak karena teman barumu dan aku tidak bisa membantumu, Bulbul. Asal kau tahu saja. Terkadang kebutuhan itu memang bisa terlihat aneh. Terkadang mereka tidak membiarkanmu untuk memilih. Aku membutuhkanmu selalu. Dan sekarang, kaulah yang membutuhkan aku. Jadi menurutku, kenapa kita tidak saling memenuhi? Apa yang coba kau katakan? Aku tidak mencoba mengatakan apapun, Bulbul. Aku hanya ingin kau mengerti. Aku sungguh-sungguh, Bulbul. Jika kau memenuhi keinginanku, aku tidak akan pernah membuatmu kecewa. Percayalah. Beraninya kau! Beraninya kau menyentuhku! Kurasa pelajarannya sudah cukup. Agar kau bisa melihat bagaimana perasaanku. Ternyata tidak. Kau tidak akan pernah berubah. Kau bertanggung jawab atas segalanya. Sekarang tunggu dan lihat. Apa yang akan kulakukan kepada dirimu. Aku akan memberimu pelajaran. Sehingga kau tidak berani untuk melihat dan mencoba untuk merayu wanita. Kau mengerti? Sebaiknya kau mengerti. Hei! Beraninya kau! Lepas! Jika aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, aku akan mengambilnya dengan paksa. Aku akan pastikan kau akan jadi milikku. Jika kau setuju dan mau, aku tidak akan melakukannya. Dan aku juga tidak berpikiran untuk memperkosamu. Lepaskan aku! Ayo, masuk! Lepaskan aku! Aku tidak akan melepaskanmu. Kau pikir kau bisa lari dariku? Ayo lari! Jangan mendekatiku. Aku tidak akan mengampunimu sampai seumur hidupku. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa apa-apa. Kau sudah cukup menyusahkanku. Sekarang aku akan menunjukkan balas dendam kepadamu. Lepaskan aku! Beraninya kau? Beraninya kau sentuh Bulbul? Hah? Beraninya kau sentuh dia? Aku tidak akan mengampunimu. Tolong dengarkan aku dulu, Purap. Aku mengirim Bulbul kemari karena aku pikir kau adalah temanku. Apa kau ingin berkelahi denganku hanya karena wanita itu? Diam! Kau bilang kau adalah temanku. Tapi kau adalah binatang yang menjijikkan. Purap, ampuni aku, Purap. Aku tidak akan mengampunimu. Sudah, Purap. Bunuh Sudah, kau. lepaskan dia. Purap, tanganmu berdarah. Purap, sudahlah, Purap, sudah. Akan kubunuh kau. Purap, Akan ayo kupatahkan kita tulang pergi. kakimu. Sudah, Purap. Lihat saja. Purap, ayo kita pergi dari sini. Tuan Lentera? Tuan Lentera? Kenapa tempat ini sangat gelap? Kemana dia pergi? Kenapa dia menghilang? Dia terlihat seperti hantu dan dia menghilang begitu saja. Ngomong-ngomong, tempat ini tidak menyeramkan. Ketakutanku tidak beralasan dan... Mendecit.
Kau pasti merasa sangat bahagia di sini, ya kan? Kau di rumahmu sendiri. Kau seharusnya bilang pada nenek bahwa kau temukan rumahmu dan kau tidak mau pulang. Ini kan bukan rumahku. Iya, benar. Ini bukan rumahmu, tapi ini penginapan. Kau adalah hantu miskin. Harus berburu di hutan. Harus berburu di pohon atau di sumur. Sepertinya kau tahu banyak tentang hantu. Kau salah satu dari mereka ya? Itu sebabnya kau menikahi aku. Kau sudah merasa segar ya? Makanya kau bicara. Pap, 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 pap. Berikan padaku Apa? sumber kekuatanmu yang bisa mencas ponselku. Tidak. Itu ide yang sangat buruk. Sifatmu tidak baik, jadi kekuatanmu juga pasti tidak baik untuk ponselku. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi dan carilah stop kontak. Pergi dan cas ponselmu itu. Bagaimana aku bisa menemukan stop kontak? Rumah ini besar sekali. Tunggu dulu. Cari stop kontak. Aku akan mencarinya ke sana. Dengar. Kalau kau merasa takut, tolong kau jangan ikut aku. Dan kalau kau merasa lelah, pergilah untuk istirahat, di mana aku tidak akan pernah bisa menemukanmu. Jika kau merasa takut, pergi dan kunci pintunya dari dalam. Jadi aku tidak akan bisa menolongmu. Aku sudah sepakat denganmu setiap harinya. Hantu, penyihir, vampir, mereka memberi kesempatan untukmu. Ya, dengar ya. Kau banyak bicara ya. Kalau kau ingin ngobrol, kenapa kau tidak bicara dengan saudaramu? Hah? Hei, lihatlah. Saudaramu ada di sana. Hei kau. Di mana bisa menemukan stop kontaknya? Itu, aku rasa di situ. Oh, ini kelihatan kuno sekali, seperti rumahnya. Terus apa sekarang? Hanya ini yang aku punya sekarang. Kenapa tidak masuk? Hah? Kapan kau di situ? 100 tahun yang lalu. Apa kau sudah tinggal di sini lebih dari 100 tahun? Aku tinggal di sini sejak rumah ini mulai dibangun. Apa ini rumah milikmu? Lalu, kenapa sekarang kau duduk saja? Ayo bangunlah, ayo. Tolong bantu aku. Ayo, sini. Dengar, kau pembantu di sini kan? Kau bukan pemilik dan juga pembantu. Lalu apa? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa? Kau kelihatannya buru-buru. Lihat aku. Aku butuh mencas HP ini. Tapi kelihatannya ini tidak berguna. Jadi aku ingin mencari yang bisa dipakai. Tidak ada yang bermanfaat di sini. Tidak juga aku. Bagaimana kau bisa bilang tidak bermanfaat? Bajumu bagus dan enak sekali dilihat. Dan kau juga terlihat seperti Brad Pitt. Apalagi topimu. Belum ketinggalan mode. Kau ingin mencurinya ya? Mau mencharge atau tidak? Hei, apa yang kau lakukan? Hah? Ponselnya mengecas. Apa kau pegang generator? Menurutku ini aneh sekali. Kau bisa menyambungkan ke chargernya. Biar aku mencobanya. Sudah mulai mengecas. Dan sekarang ponsel ini... Dia pergi kemana lagi sekarang? Bagaimana dia bisa tinggal di sini selama 100 tahun, bahkan dia bukan pemilik atau pembantu di sini? Dia sangat aneh bagiku. Apa dia hantu? 4 mata. Purap, kau ini kenapa? Kenapa kau memukulnya berkali-kali? Kenapa kau masih bertanya, Bulbul? Dia berusaha mencari keuntungan darimu dan kau... Jika saja tadi kau tidak menghentikanku, aku pasti sudah membunuhnya. Aku juga sangat marah padanya, Purap. Tapi kenapa kau memukulnya dengan tanganmu yang sakit, jadi tambah luka? Ini bukan keputusan yang masuk akal, Bulbul. Tapi kau tidak mendengarkan aku. Bukankah sudah kukatakan, aku akan pergi denganmu, tapi kau... Untung saja kau meninggalkan filemu di mobilku.
Jika tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Purap, lain kali marahnya jangan seperti itu. Kau harus bisa lebih tenang.